Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, di dalam video ini saya akan sedikit membahas terkait ataupun seputar perceraian. Di sini saya mengambil referensi dari buku yang berjudul Analisis Jurisprudensi karya Dr. Haji Muhammad Fauzan Januari MAG. Nah, di mana nanti di dalamnya akan membahas terkait konsep dasar dari perceraian, baik itu pengertian, makna ataupun yang lainnya. Nah, untuk pembahasan yang pertama, di sini saya akan membahas terkait makna atau hakikat dari perceraian itu sendiri. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Jadi istilah yang paling netral adalah perceraian. Namun, sulit pula digunakan istilah tersebut sebagai pengganti putusnya perkawinan, karena perceraian itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Nah, selain itu juga di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 38 bahwa pengertian dari perceraian itu adalah putusnya perkawinan. Nah, jadi perceraian didefinisikan sebagai melepas dari perkawinan dengan kata talak atau kata yang sepadan dengan talak. Nah, dalam hukum positif, pengertian perceraian merupakan keadaan antara seorang suami dan seorang istri yang telah mengalami ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu perkawinan melalui putusan pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan. Nah, jadi di dalam hukum positif juga dijelaskan bahwa pengertian dari perceraian itu putusnya suatu tali hubungan antara suami istri karena memang sudah tidak ada kecocokan. Nah, juga melalui putusan dari pengadilan maka perceraian itu dianggap sah. Lalu berbeda dalam hukum Islam, kata perceraian itu disebut dengan talak, yang artinya melepaskan suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Nah, jadi perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang halal, mempunyai prinsip dilarang oleh Allah, seperti itu. Nah, jadi mungkin dalam Islam sendiri bahwa perceraian itu didefinisikan sebagai perbuatan yang memang halal tetapi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya terkait faktor-faktor penyebab utama perceraian. Nah, jadi di dalam buku ini dari berbagai data di Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama tahun 1996 teridentifikasi ada 13 faktor yang menjadi penyebab utama sebuah perceraian. Nah, jadi di dalam data tadi dijelaskan memang kebanyakan itu ada 13 faktor utama. Nah, apa saja sih yang termasuk ke 13 itu? Nah, untuk yang pertama itu faktornya itu karena poligami yang tidak sehat. Nah, maksud poligami yang tidak sehat itu kan di Indonesia sendiri bahwa seorang laki-laki itu bisa melakukan poligami atas dasar izin dari istri pertama. Mungkin karena memang menjadi faktor utama perceraian karena poligami yang tidak sehat itu karena memang misalkan si suami itu diam-diam nih menikah siri dengan wanita lain tanpa ada izin istri pertama, ataupun memang kalau sekarang ini kalau misalkan seorang laki-laki ingin berpoligami itu harus mengajukan terlebih dahulu ke pengadilan, tetapi pengadilan pun bisa memberikan izin atas ada izin dari istri pertama, seperti itu. Lalu faktor yang kedua itu karena krisis akhlak. Maksud krisis akhlak di sini mungkin si suami maupun istri sudah jauh dari kata perbuatannya itu dari syariat Islam sendiri. Nah, mungkin itu menjadi faktor seseorang untuk memilih
bercerai. Lalu yang ketiga, kecemburuan. Nah, kecemburuan juga mungkin karena memang berlebihan nih, si suami misalkan cemburu karena berlebihan bisa menjadi faktor seorang istri misalkan ingin bercerai. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kawin paksa. Karena di awal memang seseorang itu terpaksa dinikahkan, maka memang sudah pastinya tidak ada kecocokan. Nah, jadi itu menjadi faktor utama seseorang ingin bercerai, karena memang terpaksa ia itu menikah dengan seseorang yang memang ia tidak sukai ataupun tidak cocok, seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu krisis ekonomi. Nah, memang sekarang ini mungkin ya kebanyakan itu karena salah satunya itu faktor ekonomi, seorang ingin bercerai. Nah, jadi mungkin salah satunya itu iya, krisis ekonomi itu juga menjadi faktor utama seseorang bercerai. Lalu yang selanjutnya tidak tanggung jawab. Ya, tentunya itu kalau misalkan seorang suami nih sudah tidak bertanggung jawab, sudah tidak bisa menafkahi istrinya, maka itu bisa menjadi faktor utama perceraian. Kemudian ada kawin di bawah umur, lalu penganiayaan, lalu terkena kasus kriminal ataupun dihukum ataupun dipidana salah satunya. Kemudian cacat biologis, faktor politis, gangguan pihak ketiga dan tidak ada kecocokan lagi ataupun tidak harmonis. Nah, mungkin merujuk pada data-data tersebut, kasus yang paling menonjol dalam sebuah perceraian adalah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, kemudian suami sudah tidak bertanggung jawab, krisis ekonomi, dan juga krisis akhlak. Nah, itu yang mungkin yang menjadi yang menonjol gitu seseorang untuk menjadi faktor utama seseorang untuk bercerai, seperti itu. Mungkin dua tadi dapat disimpulkan bahwa perceraian itu bisa didefinisikan sebagai putusnya hubungan suami istri yang mana kedua pihak itu sudah hidup selama mereka berumah tangga. Adapun tadi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 38 bahwa perceraian itu merupakan putusnya suatu perkawinan. Nah, tadi juga di dalam hukum Islam sendiri bahwa perceraian itu bisa dikatakan atau bisa disebut dengan talak. Nah, jadi didefinisikan dalam hukum Islam sendiri bahwa talak atau perceraian itu suatu hal yang halal tetapi memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi yang ke-13 faktor utama penyebab utama adanya perceraian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, mungkin hanya sedikit ilmu yang saya bisa sampaikan, semudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang menonton ataupun untuk diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.